Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Melalui channel ini, kita hendak memperbekali Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan mendasar yang patut dimiliki oleh setiap orang, supaya dia dapat menjalani setiap rentan kehidupannya secara benar, adil, kasih, dan bertanggung jawab. Setiap orang akan melewati kanak-kanak, masa remaja, sekolah, kuliah, bekerja, berkeluarga, menikah, parubaya, sampai dengan hari tua dan ajal datang menjemput. Dia harus bisa menjalani setiap tahap itu secara benar. Oleh karena itu dia perlu belajar sejumlah pengetahuan-pengetahuan mendasar. Kali ini masih dalam rangka kita menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Oleh karena itu kita mengangkat satu judul, yaitu higienis menghadapi corona. Di tengah-tengah kepusingan masyarakat luas bahwa vaksin belum juga ditemukan sampai sekarang, vaksin corona atau vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengujian, dan beberapa negara mengatakan, ada yang mengatakan pada bulan September akan bisa produksi meluncurkan. Indonesia sendiri mengatakan paling cepat pada 2021 tahun depan akan bisa memproduksi dan meluncurkan vaksin corona. Dan berbagai-bagai negara lainnya. Tengah-tengah kondisi seperti itu, setiap kita tetap harus menjalani hidup ini berhadapan dengan virus corona atau virus COVID-19. Oleh karena itu, salah satu langkah praktis yang harus kita lakukan adalah meningkatkan higienis. Atau higienis seringkali dipahami oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan secara sederhana sebagai kebersihan. Higienis tidaklah identik dengan kebersihan. Walaupun di dalam kata higienis juga mengandung arti kebersihan. Higienis adalah satu pemahaman yang lebih luas dari kebersihan. Karena higienis artinya adalah bebas dari kuman-kuman penyakit, bebas dari penyakit. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, tengah-tengah kondisi seperti ini, betapa pentingnya kita memperhatikan higienis diri kita masing-masing. Beberapa hal digalakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan WHO, Badan Kesehatan Sedunia, dalam rangka menghadapi corona. Orang-orang harus meningkatkan higienis. Salah satunya adalah rajin cuci tangan. Apabila sudah pegang ini, pegang itu, atau berada di luar rumah, pegang ini, pegang itu, maka sangat dianjurkan untuk cuci tangan. Akan dikatakan cuci tangan dengan sabun. Dan ada juga mengatakan semprot dengan zat-zat kimia tertentu ke tangan ini. Nah, untuk sampai semprot zat-zat kimia tertentu ke tangan, saya rasa itu sebisa-bisanya dihindarin. Biar kita cukup dengan cuci tangan. Kalau tidak merasa yakin cuci tangan dengan air saja, kita bisa cuci tangan dengan sabun dan lain-lainnya. Cuci tangan dengan air itu merupakan hal yang terpenting. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, apabila kita keluar rumah dan kita berada di keramaian atau di kalangan sekelompok orang banyak, dan setelah dari tempat-tempat itu, di pasar kah, di dalam bis kah, dalam kereta kah, setelah pulang ke rumah, biarlah kita bergegas untuk cuci muka. Cuci muka, berganti pakaian, cuci tangan, cuci muka, berganti pakaian. Dan lebih baik lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian,
kita langsung berganti pakaian dan kita mandi sekaligus. Kita mandi, membasahi seluruh tubuh kita dari kepala sampai dengan kaki, mandi sebagaimana biasanya kita mandi. Kebiasaan kita di Indonesia adalah mandi satu hari itu 2 kali. Pagi bangun tidur 1 kali, dan sore 1 kali lagi. Di tengah-tengah pandemi corona atau COVID-19 ini, saya kadang-kadang perlu mandi sampai sehari 3 kali. Pagi-pagi bangun sudah mandi, kemudian karena pergi, kadang-kadang pergi ke pasar atau pergi keluar ke tempat agak ramai sedikit, begitu pulang dari sana baru jam 8, jam 9 pagi, langsung 1 kali lagi, ganti pakaian dan mandi 1 kali lagi. Jadi dalam kondisi seperti itu 1 hari bisa mandi sampai 3 kali. Bahkan pernah 1 kali, 1 hari itu saya mandi sampai dengan 4 kali. Ini adalah demi untuk menjaga higienitas diri. Tengah-tengah kita berada, semua orang berada dalam ancaman virus COVID-19 atau virus corona. Kita perlu waspada dan menjaga diri sendiri dengan higienitas tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, perhatikanlah baik-baik soal hal ini. Higienitas diri. Kadang-kadang higienitas diri juga berkaitan dengan tempat di mana kita biasanya berada. Di kantor kita kah? Di ruang kerja kita kah? Di dalam rumah kita kah? Di dalam kamar kita kah? Dan seterusnya. Higienitas diri perlu dijaga. Lalu juga berkaitan dengan pakaian kita. Sebaik-baiknya setiap pakaian dalam itu 1 hari ganti 1 kali. Ada orang bahkan 1 hari berganti 2 kali untuk menjaga higienitas tubuhnya. Sementara pakaian luar ya sebisa-bisanya diupayakan 1 hari berganti 1 kali. Nah, sementara pakaian di dalam rumah atau pakaian untuk tidur itu masih bisa dipakai 2-3 hari baru ganti. Karena relatif bagaimanapun pakaian dalam rumah tidak keluar rumah itu lebih terjaga kebersihannya, lebih terhindar dari virus maupun bakteri. Biar kita perhatikan baik-baik higienitas diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, masih menyangkut higienitas diri. Ada 2 ekstrim yang kita harus hindari bersama berkaitan dengan higienitas diri. Ada namanya ekstrim kiri, ada namanya ekstrim kanan. Nah, untuk ekstrim kiri, kita bisa mengambil contoh, misalnya seperti orang-orang gelandangan. Kita lihat mereka setiap hari pakainya kumal, rambutnya kotor, makan sembarangan, cari di tong sampah, tidur juga sembarangan, di emperan jalan, di bawah kolong jembatan, depan toko orang, dan seterusnya. Jarang sekali mandi. Namun, kita harus akui bahwa orang-orang seperti itu, sebagian besar saya amatin, di berbagai-bagai kota yang bisa saya pergi, yang saya temuin, saya sering ngamatin, sebagian besar di antara mereka dalam kondisi tubuh yang cukup sehat. Jarang mereka sakit. Dengan pakaian yang minim seperti itu, bahkan kotor, lusuh, jorok, mereka masih cukup sehat. Artinya, walaupun higienitas mereka begitu rendahnya dan tidak peduli, tapi kesehatan mereka masih terjaga. Ini adalah satu ekstrim kiri. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah hal bahwa mereka masih cukup sehat, ada banyak hal kita bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Tapi kita juga tidak perlu menjadi jorok, kotor, sampai dalam kondisi yang begitu parahnya. Itu adalah satu ekstrim kiri. Nah, satu lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan higienitas, yaitu satu ekstrim kanan. Ekstrim kanan dapat diwakili oleh orang-orang Singapura atau penduduk Singapura. Di Singapura semuanya harus diupayakan bersih, higienis. Berbagai-bagai hal bersih, higienis. Di
Di Bandung, waktu di kampus kami, pernah akan kedatangan seorang dari Singapura. Sebelum datang, ada orang berpesan, nanti tamu ini akan menginap di sini, dia orang Singapura, dia biasa hidup bersih, jadi tolong sediakan air aqua untuk sikat gigi orang Singapura. Waktu saya mendengar hal ini, saya dalam hati sedikit tidak setuju. Untuk sikat gigi saja, masakan harus disiapkan air aqua. Betapa melakukan pemborosan. Sikat gigi dengan air biasa aja ya sudah cukup gitu loh. Ngapain sampai harus melakukan tindakan sikat gigi menggunakan air aqua. Jadi orang-orang Singapura berada dalam kondisi ekstrim kanan dalam hal mereka memandang higienis diri, higienis tubuh mereka. Nah, kondisi ini juga di lain pihak menjadi juga tidak baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita perlu menghindari dua ekstrim dalam hal higienis. Ekstrim kehidupan yang kotor sekali, jorok seperti orang-orang gelandangan, dan ekstrim kanan yang kelewat bersih dan terlalu takut ini dan itu seperti orang Singapura. Biar kita hidup secara wajar, kita memperhatikan higienis diri, kita memperhatikan higienis tubuh kita. Mari kita melakukan higienis untuk tubuh kita masing-masing dalam rangka menghadapi corona dan COVID-19. Seandainya pun sekarang tidak ada virus COVID-19 dan corona, setiap kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hendertolan, setiap kita pun tetap harus hidup secara higienis. Sehari-harimu hiduplah secara higienis. Dan higienis yang wajar, yang benar. Jangan ekstrim kiri, jangan juga ekstrim kanan. Kupasan kita malam hari ini berkaitan dengan higienis menghadapi corona atau COVID-19. Sampai sekian. Kita akan berjumpa kembali dalam channel kita berikutnya dari Lifelong Education. Nantikan kupasan-kupasan dengan judul-judul yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.